Shalom, yang di atas shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa siapapun kita, seberapapun kita yang hadir sore hari ini, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan melawat kita di sore hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, semua berkat penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah dan yang kami layani tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama dengan kami. Sampai sore hari ini Tuhan menghantarkan kami ke tempat ini untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Dialah Roh Kudus, Engkau melawat kami di sore hari ini. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sebab hati kami haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Mari bersama-sama katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan
Ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Mari bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Yesus, kami bersyukur, sebab itu kami datang bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu ya Allah, kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, padamu kami bersyukur, padamu kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Allah, ya Roh Kudus, Kau memenuhi kami saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kau memulihkan kami, pulih sekali lagi, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Roh Kudus bekerja di tempat ini, di hati kami, di gerejamu ya Tuhan, tidak ada perkara yang sulit dan mustahil bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini kami mau lebih lagi melompat, memuji, menari bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Kevin sendirian ya. Tidak apa-apa, kita maju sama-sama, nyanyi sama-sama. Yuk bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yesus itulah satu-satunya. Sama-sama katakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita sama-sama. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Katakan Allahku, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi yuk. Allahku, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala. Mari yang percaya katakan ini sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi amin. 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 Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Atau mau kesaksian Kevin? Luar biasa, amin. Ayo, denganmu Tuhan.
hadapan Tuhan. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senang denganmu. Mari berjalan bersama Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Luar biasa sore hari ini. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat oleh karena perlindungan-Mu. Dan hari ini kami akan memberi sebagian dari berkat itu. Kami akan kembalikan untuk kemuliaan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Kau memenuhi tempat ini, Kau memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu seperti Engkau menyatakannya di masa-masa lalu. Kami percaya bahwa kuasa dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini bagi setiap kami yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati urapi kami sekalian yang mendengar, sehingga firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh di hati kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu Tuhan Kau boleh pakai di sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Seberapapun yang hadir, yang ada saat ini, kita tetap menerima berkat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang membersihkan setiap kita, yang membantu kita untuk tetap bertumbuh dan terus berbuah. Tema kita ialah Pentakosta, menggelorakan karunia roh. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50. Penta itu 5, kita tahu bahwa hari pencurahan Roh Kudus itu setelah hari kenaikan Yesus. Makanya ada doa 10 malam. Tetapi saya lebih menekankan untuk berdoa di rumah. Sebab penting sekali dasar dari keluarga. Sebab keluarga menjadi dasar dari segala sesuatunya. Mau pekerjaan kita hebat, mau kita di luar jabatannya tinggi, tapi kalau keluarga hancur, nggak ada, semuanya nggak berarti. Jadi keluarga sangat penting, sebab dari keluarga juga akan memunculkan banyak-banyak karunia, seperti mengajar, seperti menasehati. Jadi banyak sekali karunia yang akan kita temukan, yang akan diberikan oleh Roh Kudus ketika kita rindu untuk mengajar, ketika kita rindu untuk menjadi berkat. Jadi paling pertama itu kita harus jadi berkat di dalam rumah tangga. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama 3, 4. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Diakhiri dengan kata,
sukacita. Melakukan segala sesuatu harus bersukacita. Tetapi untuk melakukan segala sesuatu dengan bersukacita itu tidaklah mudah. Makanya kita butuh Roh Kudus sebab Dia yang memberikan penghiburan, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan semangat bagi kita. Sebab kita tahu Yesus pun dengan tubuhnya manusia, dengan tubuh hambanya, diambil rupa seorang hamba, Dia sendiri, Yesus sendiri mengatakan aku takut, gemetar ketika Dia melayani. Ketika Dia mengambil rupa seorang hamba, Dia melayani. Gak gampang melayani, gak gampang. Kadang kita lemah, kadang kita jatuh, kadang kita gak kuat, kadang kita takut. Tetapi di sini ada peran Roh Kudus, kuasa ilahi yang memberikan kita kekuatan. Tapi di sini kita mau tahu karunia-karunia Roh Kudus ini. Supaya apa? Supaya kita menerima kuasa. Sebab setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah dijanjikan. Makanya Yesus harus naik ke sorga agar Roh Kudus turun ke dunia. Sebab kita semua sekarang telah menjadi bait suci Tuhan. Makanya digenapi firman Tuhan di bumi seperti di sorga. Bahkan dalam perjanjian lama juga udah jelas di bumi seperti di sorga. Dari tabut perjanjian itu aja kita udah tahu bahwa Yesus Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam perjanjian baru Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Zaman sekarang Roh Kudus hadir. Satu hakikat tiga pribadi. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Inilah pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus adalah Tuhan. Satu hakikat. Makanya kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Walaupun dialamatkan di dalam nama Yesus, tetapi kita perlu mengandalkan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus. Sudahkah kita melibatkan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus itu ilahi, sesuatu yang ilahi. Sama seperti bangsa Israel. Kita tahu Roh Kudus. Makanya ini bait kudus nggak boleh dikotori, nggak boleh diisi sampah. Makanya kita perlu bertobat setiap hari, perlu dipulihkan. Kita tahu bangsa Israel, ketika bangsa Israel mau maju perang, yang paling depan adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Walaupun suku Lewi itu bukan mengangkat pedang, tetapi dia berperan paling depan. Padahal yang paling depan biasanya apa? Yang bawa senjata, tetapi ini enggak. Paling banyak itu suku Lewi membawa tabut perjanjian. Sebab kenapa? Sebab dari situlah kita tahu bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kemenangan. Kita juga perlu tahu bahwa kita sekarang ini berdampingan juga. Roh Kudus memimpin hidup kita enggak? Makanya setiap hari kita juga pasti mengalami yang namanya peperangan. Pasti yang mengalami namanya pergumulan, itu udah pasti. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Makanya kita semua di sini udah berkuasa. Kaum Pentakostal meyakini bahwa Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia rohani. Sesuai dengan yang diberikannya. Jadi karunia-karunia rohani itu diberikan cuma-cuma. Diberikan oleh Roh Kudus. Atas kehendaknya, bukan atas keinginan kita sendiri, enggak. Tetapi memang karena diberikan atas kehendaknya. Kita mau dipakai sebagai alatnya. Karunia apa saja yang Kristus berikan bagi gereja? Yang pertama kita dapat lihat karunia motivasi. Poin yang pertama, karunia motivasi. Karunia motivasi adalah karunia yang dapat dipergunakan di dalam tubuh Kristus untuk saling menunjang dalam pelayanan. Karunia ini lebih bersifat alamiah sebagaimana bakat di dalam diri kita masing-masing. Jadi seperti kita memiliki motivasi, wah saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Walaupun kita gak bisa main musik, belajar. Sama seperti istri saya,
Walaupun dia cuman main gitar. Saya ajarkan beberapa minggu saja dia udah bisa main 1-2 lagu. Setelah itu stop. Sekarang nggak latihan lagi. Tapi nanti saya percaya dia latihan lagi. Karena tangannya berdarah-darah, sampai berdarah-darah. Latihan gitar. Walaupun kita tahu nggak ada bakat musiknya sama sekali. Tetapi kalau dilatih pasti bisa. Nggak ada yang namanya nggak bisa. Sebab saya juga mengalami hal ini, makanya saya mematahkan statement. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Yang ada malas, nggak mau mencoba. Semua yang kita lakukan pasti bisa. Pasti bisa. Asal itu terus dilakukan. Gak ada kata menyerah, terus. Sama seperti teorinya Albert Einstein. Thomas Alva Edison. Ketika dia menciptakan sebuah lampu. Kita lihat, kita dapat menikmati lampu ini. Tetapi kita tahu gak, usaha Thomas Alva Edison 99% praktek. 1% teori. Dia dikeluarkan dari sekolahnya. Dipecat dari sekolahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, dia enggak menyerah. Dia enggak menyerah. Ada yang selalu mensupportnya. Walaupun hanya seorang ibu, walaupun hanya keluarga yang mensupportnya. Tapi dia tetap berjalan. Dia tetap melakukan yang terbaik. Untuk apa yang diyakininya. Jadi kita juga punya potensi di dalam diri. Kita punya talenta. Tuhan sudah taruhkan, apalagi Roh Kudus udah dicurahkan. Pasti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Makanya kita nggak boleh krisis identitas. Sadari bahwa kita anak-anak Allah. Kita berkuasa. Walaupun hanya penjual gorengan sekalipun. Kalau jualan gorengan, kalau kita tahu identitas kita siapa, jadi berkat bukan hanya gorengannya, tapi perkataan kita. Berkarisma. Makanya kita perlu memahami identitas kita. Sebab kenapa? Sebab kekuatan Allah sendiri terletak pada firman-Nya. Firman-Nya Yesus. Hidup. Firman-Nya hidup. Makanya hati-hati, perkataan kita ini berkuasa. Ketika Allah berkata, jadilah terang, jadi. Jadilah gelap, jadi. Jadilah laut, jadi. Jadilah daratan, jadi. Apa yang diperkatakan Allah, jadi. Makanya kita perlu hati-hati dengan perkataan ini. Baiklah yang keluar dari perkataan kita, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan inspirasi, motivasi, yang membangkitkan, yang menyemangati, jangan yang menjatuhkan, jangan yang melemahkan. Segala sesuatu dapat kita lihat dari sisi baik, bukan dari sisi buruk. Sama seperti aqua, kalau aqua ini saya minum tinggal setengah, tinggal kita lihat, ini setengah kosong atau setengah penuh. Kan simpelnya kita masih bisa lihat isinya, bukan lihat kekosongannya. Jadi kita perlu melihat dari sudut pandang yang baik, yang udah Tuhan lakukan, bukan yang Tuhan belum lakukan. Terkadang kita lupa untuk mengucap syukur. Makanya kita perlu meminta karunia ini. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa sebenarnya kita sudah menerima karunia. Beberapa karunia yang disebut di dalam nats ini bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Dari semua ini pasti kita bisa salah satunya. Setidaknya bernubuat. Semua orang bisa bernubuat, tetapi belum tentu terjadi. Tetapi bukan berarti kita nggak lakukan. Ini kita perlu lakukan. Bernubuat juga kita perlu satukan dengan visi misi Tuhan. Bukan bernubuat asal dasar keinginan kita aja. Sukses, ya perlu sukses. Tetapi kaitannya dengan Tuhan apa? Soalnya semua karunia di sini itu berkaitan erat dengan pertumbuhan gereja. Pertumbuhan iman jemaat. Semua karunia-karunia ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus.
Karunia-Nya bisa berbeda-beda namun berasal dari satu sumber yang sama, Roh Kudus, juga tujuannya yang sama, membangun gerejanya. Jadi semua karunia ini berguna, berfungsi untuk kemajuan gereja. Jadi kalau kita berkata bernubuat, kita mau bernubuat, apa kaitannya dengan gereja? Terkadang kan kita bernubuat tetapi atas dasar kehendak sendiri. Makanya kita perlu bernubuat untuk atas dasar kemajuan atau atas dasar kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya jangan hanya hawa nafsu kita aja. Sebab ada doa yang benar, ada juga doa yang salah. Poin yang kedua, karunia manifestasi. Karunia manifestasi ini kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak awal penciptaan, bahkan eksistensinya dalam perjanjian lama dapat kita lihat dalam kitab Samuel juga. Pelihat-pelihat atau nabi-nabi di mana bermanifestasi. Ketika Saul ngejar Daud, dia bermanifestasi seperti nabi-nabi. Itu salah satu karya Roh Kudus, karunia manifestasi. Karunia manifestasi lebih bersifat spontan. Jadi bukan karena direncanakan, bukan karena udah dikonsep, enggak. Tetapi terjadi spontan, tiba-tiba mengalir, tiba-tiba kita merasakan hadirat Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam kitab dalam kitab Samuel kalau nggak salah, Salomo memindahkan tabut perjanjian itu, ada imam-imam Lewi yang nggak tahan dengan hadirat Tuhan, yang nggak sanggup berdiri, rebah semua. Tapi inilah yang terjadi, karunia manifestasi. Roh Kudus untuk kepentingan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, ini dia, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Next. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi atas dasar kehendaknya lagi. Kembali lagi. Disebutkan beberapa karunia dalam nats ini, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Semua ini juga sudah terjadi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, sebelum Kisah Para Rasul, kita bisa lihat yang berkata-kata dengan hikmat siapa? Salomo. Kita tahu dia yang diberikan hikmat. Dari awal gak ada yang seperti dia. Setelah dia juga gak akan ada seperti dia. Apakah Salomo belajar? Gak ada guru yang bisa mengajarkan Salomo. Gak ada orang sehebat Salomo, gak ada. Salomo udah paling hebat. Makanya ini terkadang pemikiran kita gak bisa melampaui firman Tuhan. Logika kita gak bisa melampaui kuasa Tuhan. Sebab inilah yang terjadi. Karunia itu terkadang spontan. Apa yang kadang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu terkadang bukan atas dasar kehendak kita, tetapi atas dasar karya Roh Kudus. Di sini kita bisa lihat ada karunia iman. Kita juga tahu bahwa kita percaya sama Yesus. Itu karunia dari Roh Kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan
selain dari Roh Kudus. Makanya kita perlu bersyukur untuk hal ini. Karunia-Nya. Ini karunia Roh Kudus. Terkadang kita lupa untuk bersyukur bahwa kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita pikirkan, saya sering lihat di TikTok atau di Facebook itu orang-orang agama tetangga sebelah itu mengatakan bahwa agama kita ini nggak masuk logika, nggak bisa dipikir menggunakan logika, nggak masuk di nalar katanya. Ya memang seperti itu kejadiannya. Sebab kalau kita beriman dulu baru diberikan hikmat. Berbeda dengan tetangga sebelah. Berlogika dulu, berhikmat dulu baru beriman. Kalau kita enggak, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Kita beriman, kita percaya dulu baru diberikan hikmat. Makanya di dalam kitab Amsal juga dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan permulaan hikmat. Awal dari hikmat itu kalau kita enggak takut akan Tuhan, enggak akan ada hikmat. Makanya diawali dengan takut akan Tuhan, hikmat baru turun. Tanpa adanya takut akan Tuhan, hikmat enggak akan turun. Makanya hikmat ini paling penting. Spontan, kita berhikmat itu spontan. Kita akan ditaruhkan kata-kata kita. Di dalam kata-kata kita, di dalam pikiran kita. Ide-ide hikmat. Makanya ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat dari manusia, ada hikmat dari si jahat. Enggak bisa kita pungkiri. Bahwa orang dunia pun ada juga. Filsuf, orang-orang berhikmat, pemikir-pemikir hebat. Tapi dapat kita bedakan. Dari Tuhan, dari dunia. Atau dari manusia, atau dari yang si jahat. Makanya di sini kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima karunia Roh Kudus. Tetapi terlepas dari karunia-karunia itu, semua kita sebenarnya sudah diperlengkapi Tuhan. Cuman kita lupa. Kita enggak mau gali potensi diri kita. Kita enggak mau cari tahu, bahkan enggak mau tahu. Coba kita doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi karunia saya? Apa yang bisa saya gali? Libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Makanya saya selalu menekankan doa, mesbah doa, bangun mesbah doa. Di situ kita dapat menjadi pengajar. Kita belajar menasehati. Bayangkan orang yang gak bisa main musik tetapi bertemu dengan musik. Tiap hari main musik. Saya percaya bisa main musik. Orang yang gak bisa naik sepeda tapi tiap hari main sepeda. Saya percaya itu pelan-pelan bisa naik sepeda. Begitu juga dengan kita. Mengajar, menasehati, itu semua bisa digali pelan-pelan. Ada yang bisa digali, ada yang bisa dilatih, ada yang bisa kita lakukan. Tetapi terkadang juga karunia seperti kenabian, seperti berbahasa lidah, seperti melakukan mujizat, menyembuhkan. Nah itu kan manifestasi bentuknya. Tetapi ada yang dalam bentuk dapat kita gali potensinya. Supaya apa? Supaya kita juga ikut serta untuk melanjutkan visi misi dari Yesus Kristus. Sebab ya waktu ini gak akan lama, singkat. Mungkin saat ini saya berkata singkat, kita gak kerasa 10 tahun lagi sudah memasuki era yang baru. Gak kerasa, kita gak tahu kapan dunia ini akan berhenti. Sebab kenapa? Sebab kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 itu, hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, Petrus dengan gagahnya dia berdiri. Wah, menjelaskan bahwa mereka sedang tidak mabuk anggur. Mereka sedang menggenapi nubuatan dari Nabi Yoel. Sebab akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, berarti ini sudah pada masa hari-hari terakhir. Bahkan ini sudah jadi Pentakosta yang ketiga. Mau masuk Pentakosta yang ketiga. Yang dimana dinubuatkan akan terjadi di Indonesia, dari Asia. Makanya kita di sini terus bergumul, rindu untuk diberikan karunia. Bagaimana cara kita menerima karunia tersebut?
tentunya kita perlu bertobat. Ada tahapannya ketika kita mau menerima karunia Roh Kudus. Boleh dibuka Kisah Rasul 2 ayat 37. Ya kalau nggak salah Kisah Rasul 2, iya. Ketika mereka mendengar hal itu, nah ini ketika Petrus selesai berkhotbah. Jadi ada orang-orang Israel yang dari pulau-pulau mana dia berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ketika mereka mendengar Petrus selesai berkhotbah, itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Next. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis. Syarat awalnya dibaptis, terima, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Terus kita buka di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7, 6. Kisah Rasul 19. Ya, ketika Apolos, kita tahu bahwa Apolos semangat penginjilan, tetapi masih kurang. Ada ditambahkan lagi. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Next. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Next. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes, selam. Next. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Paulus mendoakan, menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ada step by stepnya. Tetapi perlu kita pahami bahwa karunia Roh Kudus ini itu untuk kerajaan Allah. Boleh kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, nah ini dia, kita akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Semua karunia itu berfungsi untuk kita bersaksi. Bersaksi. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem, dari keluarga sekitar kita, lingkungan RT RW, kota Jambi, Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi dasarnya adalah keluarga. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus di dalam keluarga? Kalau enggak dimulai dari hal yang kecil, dari dasar dulu, kita enggak bisa melakukan hal yang besar. Makanya segala sesuatu butuh proses. Saya percaya ketika ada orang yang naik sudah tinggi, pasti dia melalui dari yang paling bawah. Sebab kenapa ya nggak ada orang naik tangga langsung ke atas. Tetapi dari bawah pelan-pelan. Makanya kita juga perlu jadi saksi Tuhan dulu. Maka kita akan dipakainya, diperlengkapi. Bahkan ditambahkan. Makanya ya, Roh Kudus di sini memberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa berbahasa lidah, ada yang bisa menafsirkan. Ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa beriman, ada yang bisa melakukan mujizat-mujizat dan banyak hal. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita jadi berkat dahulu di dalam keluarga. Mau kita berbahasa lidah, wise. Luar sana kita dilihat hebat, wah berkhotbah luar biasa. Atau melayani Tuhan jadi pemain musik yang luar biasa. Tetapi kalau di dalam keluarga kita nggak jadi berkat, kita nggak bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Untuk itu kita
paling dasar, paling utama itu adalah keluarga. Keluarga. Mau kita jelek di mata orang ya itu lain cerita. Asal jangan di mata keluarga dahulu. Sebab dari keluarga ini kita akan beranjak. Kita akan melihat kalau udah dasarnya udah kuat, kita mau bangun menara yang tinggi juga akan sangat kokoh. Sebab kita tahu ketika orang membangun menara yang tinggi, yang menjulang tinggi, dia butuh dasar yang lama untuk dikerjakan. Dia butuh dasar yang dalam. Pondasi yang kuat adalah dasar yang kokoh. Untuk itu kita perlu terus melibatkan Tuhan di dalam hidup. Kita terus melibatkan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus apa yang sedang kita rindukan. Gali potensi kita masing-masing. Libatkan Roh Kudus, doa intim dengan Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Sebab saya percaya doa yang saya ucapkan, doa yang saya sampaikan kepada Allah itu semua dijawab. Walaupun ada yang tidak dijawab, itu juga Tuhan sudah jawab. Sebab saya percaya walaupun Tuhan gak jawab, itu Tuhan berarti dia jawab. Tuhan gak lakukan berarti itu dia jawab. Saya enggak. Itu bukan kehendak saya. Makanya saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu bersyukur sama Tuhan sebab dia mendengar. Dia mendengar, makanya kita berdoa. Kita terus libatkan Tuhan. Sebab karunia-karunia ini penting. Sebab kita ini anak-anak Allah. Kita punya akses jalur. Jalan menuju ke sana, kita punya akses, semua akses kerajaan Allah kita punya. Kuasa-kuasa, segala kuasa kita sudah terima. Untuk itu gak ada yang perlu kita cemaskan, gak ada yang perlu kita takuti. Kita hanya perlu melibatkan kuasa ilahi. Untuk itu terus kita bangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Terus kita saling mendoakan. Saling mendoakan supaya saling menguatkan. Sebab kita ini lemah. Kita bisa jatuh. Daud aja yang intim sama Tuhan jatuh. Apalagi kita yang terkadang sibuk 24 jam. Lupa sama Tuhan. Masih bisa jatuh. Makanya terus kita andalkan Tuhan. Terus kita bangun mesbah doa dan saling mendoakan. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus melindungi kami. Sebab kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Dan kami akan menghasilkan buah-buah roh di dalam-Mu Tuhan. Terus ingatkan kami, terus tegur kami. Apabila kami mulai berjalan ke arah yang salah. Sebab kami ini lemah Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan. Untuk membangun hubungan bersama-sama dengan-Mu Bapa. Supaya kami dapat terhubung dan dapat menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Saya percaya kita semua yang mendengarkan, kita pasti diberkati. Amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Apa saja informasi untuk kita simak sama-sama. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI
grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Adakah yang merayakan ulang tahun minggu ini? Evelyn? Bukan. Bukan. Ya. Next. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kita sore hari ini, Tuhan Yesus terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu, dan berkat firman-Mu yang kami terima di sore hari ini. Biarlah Tuhan kami yang akan pulang sore hari ini, kami boleh menerima semangat yang baru, sukacita dan pengharapan baru. Kami bawa ke tempat pekerjaan kami, keluarga kami, hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati gembala kami Bapak Mordeka beserta istri,
Ibu Yeni, dimanapun berada Tuhan Kau berkati, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang bernaung beribadah di GBI Kota Baru, dimanapun Tuhan kami berada, Tuhan menyertai setiap langkah kami. Sebentar pulang ke rumah Tuhan, sertailah kami, hingga kami boleh tiba dengan selamat, bersuka cita bertemu dengan anggota keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami angkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua. Mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.